Satya Sai Baba, seorang tokoh spiritual yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, dikenal karena ajarannya tentang cinta tanpa syarat, kedamaian, dan pelayanan tanpa pamrih. Namun, di balik pesonanya, terdapat kontroversi yang tak pernah surut. Apakah ia benar-benar seorang guru spiritual yang membawa kedamaian, ataukah ada sisi lain yang tersembunyi di balik citra suci yang ia bangun? Dari mukjizat yang diklaimnya hingga tuduhan yang mengguncang, banyak yang mempertanyakan kesucian dan keotentikan ajaran serta tindakannya. Apakah Satya Sai Baba benar-benar seseorang yang diberkati dengan kemampuan ilahi, ataukah ia hanya seorang penipu ulung yang memanfaatkan kepopulerannya untuk tujuan pribadi? Satya Sai Baba lahir dengan nama Satya Narayana Raju pada 23 November 1926 di Desa Puttaparthi, Andhra Pradesh, India. Keluarganya berasal dari latar belakang sederhana. Sejak kecil, ia menunjukkan perilaku yang dianggap tidak biasa, seperti mengeluarkan abu suci atau vibhuti dari udara dan mengklaim memiliki pengetahuan yang melampaui usianya. Pada usia 14 tahun, Satya Narayana Raju mengaku sebagai reinkarnasi dari Sai Baba dari Shirdi dan mulai menarik pengikut. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Satya Sai Baba dan membangun pusat spiritual yang dikenal sebagai Prashanti Nilayam di Puttaparthi yang kemudian menjadi pusat ajarannya. Satya Sai Baba mengajarkan 5 nilai universal, yaitu Satya artinya kebenaran, Dharma artinya kewajiban moral, Shanti artinya kedamaian, Prema artinya kasih sayang, dan Ahimsa yang artinya tanpa kekerasan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dengan dasar nilai-nilai ini agar manusia mencapai kebahagiaan sejati dan kedamaian spiritual. Selain mengajarkan nilai-nilai moral, Sai Baba juga dikenal dengan berbagai keistimewaannya, terutama dalam bentuk keajaiban yang ia perlihatkan di hadapan pengikutnya. Ia seringkali diklaim memiliki kemampuan untuk mengeluarkan abu suci atau vibhuti dari udara, mematerialisasi perhiasan dan benda suci, menyembuhkan penyakit, membaca pikiran orang lain, serta menghidupkan orang mati. Keajaiban-keajaiban ini menjadi daya tarik besar bagi para pengikutnya, meskipun banyak pihak skeptis yang mempertanyakan kebenarannya. Salah satu aspek paling dihormati dari Satya Sai Baba adalah dedikasinya dalam bidang filantropi. Ia menggunakan pengaruhnya untuk membangun berbagai proyek sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terlepas dari latar belakang agama dan status sosial mereka. Salah satu proyek sosial paling menonjol adalah pembangunan rumah sakit super spesialis, yaitu pada tahun 1977 di India dibuka The Sri Satya Sai General Hospital di Whitefield, Bangalore, yang menyediakan operasi yang kompleks, makanan dan obat-obatan bebas biaya. Rumah sakit itu telah merawat lebih dari 2 juta pasien. Sri Satya Sai Central Trust mendirikan beberapa rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, rumah sakit mata, apotek, dan menyelenggarakan kamp medis di pedesaan dan daerah kumuh di India. Bidang kemanusiaan mereka yang lainnya adalah proyek distribusi air. Salah satu proyek selesai pada tahun 1996 yang memasok air untuk 1,2 juta orang di sekitar 750 desa di rawan kekeringan di distrik Anantapur, Andhra Pradesh. Proyek air minum kedua selesai pada tahun 2004 yang memasok air untuk Chennai dengan membangun kembali jalur air yang diberi nama Satya Sai Ganga Canal. Proyek-proyek air lainnya meliputi proyek air di distrik Medak yang membantu 450.000 orang di 179 desa,
dan di distrik Mahbubnagar yang membantu 350.000 orang di 141 desa. Selain itu, Sai Baba juga mendirikan Universitas Satya Sai yang menawarkan pendidikan gratis dengan standar akademik tinggi. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral kepada para mahasiswa. Selain di India, Sai Baba juga terlibat dalam berbagai bantuan kemanusiaan global, termasuk bantuan bagi korban bencana alam dan proyek amal di berbagai negara. Dedikasi dalam bidang filantropi ini membuatnya dihormati oleh banyak pemimpin dunia dan tokoh masyarakat. Meskipun memiliki banyak pengikut setia, Satya Sai Baba juga menghadapi berbagai kontroversi sepanjang hidupnya. Beberapa tuduhan dan perdebatan yang paling terkenal adalah tuduhan pelecehan seksual. Sejumlah mantan pengikut Sai Baba menuduhnya melakukan pelecehan seksual terhadap pengikut laki-laki muda. Tuduhan ini mencuat pada tahun 2000-an dan didukung oleh beberapa kesaksian individu yang mengklaim mengalami pelecehan selama sesi pribadi dengan Sai Baba. Namun, tidak ada tindakan hukum resmi yang diambil terhadapnya, dan para pendukungnya membantah tuduhan tersebut sebagai fitnah. And with guidelines that had to do with vegetarianism and we did study groups. We studied Sai Baba's teachings. Your child is God. Pretty straightforward. God in human form, the avatar. And I didn't really understand too much of it, but that was probably one of the main things that kind of made me feel a little excluded from most of the quote-unquote normal kids going to school and going to church. Kedua, keajaiban yang diragukan, Sai Baba seringkali mendemonstrasikan keajaiban di hadapan pengikutnya, seperti menciptakan abu suci, perhiasan, dan bahkan makanan dari udara. Namun, para skeptis dan ilmuwan menuduh bahwa ini hanyalah trik sulap yang cerdik. Dokumentasi video dan investigasi independen menunjukkan bahwa banyak keajaiban ini dapat dijelaskan dengan teknik sulap sederhana. Lalu yang ketiga, kasus pembunuhan di ashramnya. Pada tahun 1993 terjadi insiden penyerangan di ashram Prashanti Nilayam, di mana 4 pengikut Sai Baba tewas ditembak oleh polisi. Insiden ini terjadi setelah mereka masuk ke kamar pribadi Sai Baba. Versi resmi menyatakan bahwa mereka berusaha menyerang Sai Baba, tetapi teori konspirasi menyebutkan kemungkinan adanya konflik internal di lingkaran dalamnya. Kasus ini tetap menjadi misteri dan tidak pernah sepenuhnya diselidiki. Yang terakhir, klaim menghidupkan orang mati. Salah satu klaim terbesar yang dibuat tentang Satya Sai Baba adalah kemampuannya menghidupkan kembali orang mati. Salah satu kisah paling terkenal adalah kebangkitan seorang pria bernama Walter Cowan di rumah sakit di Chennai pada tahun 1971. Pengikutnya percaya bahwa Sai Baba masuk ke ruang rumah sakit dan menghidupkan Cowan kembali. Namun, skeptis menilai bahwa ini bisa jadi kesalahan diagnosis medis atau cerita yang dilebih-lebihkan. Satya Sai Baba meninggal pada 24 April 2011 dalam usia 84 tahun setelah mengalami gangguan kesehatan selama beberapa waktu. Kematian dan penguburannya diikuti oleh ratusan ribu orang, termasuk pemimpin politik India. Setelah kematiannya, yayasan yang didirikannya, Sri Satya Sai Central Trust, terus menjalankan berbagai proyek sosial
yang ia tinggalkan. Namun, beberapa tahun setelah wafatnya, yayasan ini juga menghadapi berbagai tuduhan terkait penyalahgunaan dana dan perebutan kekuasaan di antara pengikutnya. Satya Sai Baba tetap menjadi sosok kontroversial dan dihormati dalam budaya India dan dunia. Banyak film, buku, dan dokumenter dibuat tentang hidupnya, baik dari perspektif pemujaan maupun skeptisisme. Hingga kini, Prashanti Nilayam tetap menjadi pusat spiritual yang menarik ribuan pengikut setiap tahunnya. Satya Sai Baba adalah tokoh spiritual yang penuh karisma dan pengaruh besar dengan jutaan pengikut dan proyek sosial yang memberikan manfaat luas. Namun, kontroversi yang mengelilinginya termasuk tuduhan pelecehan, manipulasi psikologis, dan keajaiban yang diragukan membuat warisannya tetap diperdebatkan. Bagi para pengikutnya, ia adalah seorang avatar yang membawa perubahan positif bagi dunia. Namun, bagi skeptis, ia adalah sosok yang menggunakan mistisisme dan manipulasi untuk membangun kerajaan spiritualnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, pengaruhnya dalam dunia spiritual dan sosial tetap bertahan hingga hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kisah kali ini. Sampai bertemu di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.